warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini saya mengikuti uji kinerja di SMKN 1 Barabai pada kelas 10B NPLB. Semoga praktik pembelajaran kali ini membawa kesuksesan bagi saya. Demikian perkenalan diri saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Oh, I'm fine too. Okay, before we start our lesson today, kita berdoa dulu lah sebelum memulai pelajaran hari ini agar pelajaran yang kita dapat hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Everyone, before we start our lesson today, let's first begin. Silence. I will check attendance. Who didn't come here? Siapa yang tidak hadir hari ini? Lutfi. What about Kate? Sama dia? Sakit? Yes. Oh, okay. What day is today? Hari ini tanggal berapa? 13 Juni 2023. Kita mulailah pelajaran hari ini. Sebelum mulai, Ibu akan memberikan video, tampilan video dulu. The duck was worried. This last egg is taking such a long time. I'm so ugly that even the dog doesn't want to eat me. The ugly duckling sadly started. He fell in love with her. The duckling was ashamed of himself and bowed his head. Based on the video, can you guess what will we study today? Tadi videonya bercerita tentang apa? Anak bebek yang dikira anak bebek kok yang jelek yang jadi itu termasuk apa kira-kira? Termasuk pebble itu apa nak? Ada yang tahu di sini pebble itu apa? Cerita hewan yang berbicara ya. Jadi itu karena cerita hewan yang berbicara. Berarti itu termasuk apa ya? Kira-kira naratif teks ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang naratif teks yang mana setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian akan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif secara kontekstual. Kemudian kalian juga akan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif secara kontekstual. Dan kalian juga akan mampu menganalisis informasi terkait struktur teks naratif dengan detail dan komunikatif ini secara berkelompok lah. Kemudian nanti kalian akan mampu juga menceritakan kembali ke depan legenda rakyat dengan pengucapan dan intonasi, tekanan kata yang baik dan tepat. Kemudian kalian juga akan mampu menyusun terkait struktur naratif teks yang acak menjadi tulisan berbentuk legenda rakyat dengan tepat. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya Ibu bagi dulu lah
materi hari ini. Pada materi yang Ibu berikan, di sana tertulis jelas tentang the ugly duckling, kan, yang sesuai dengan video tadi. Maka kita akan membahas apa itu sih naratif teks. Ada yang tahu di sini naratif teks itu apa? Ada yang tahu? Cerita fiksi, cerita yang tidak nyata, kemudian yang mengandung masalah dan terjadi di kapan? Saat ini? Oh, masa lalu. Ya, betul, Pak. Jadi naratif teks itu adalah cerita yang tidak nyata, kemudian yang mempunyai ada unsur masalahnya di sana apa? Yang terjadi di masa lalu, masa lampau juga. Ini a type of text that tell a chronological story in the past tense. Kemudian a story with complication or problematic event, and it try to find the resolution to solve the problem. Jadi ceritanya itu yang memberi solusi lah terhadap masalah yang ada. Kemudian, jadi masalahnya untuk the ugly duckling itu apa kira-kira? Masalahnya mana? Apa masalahnya? The ugly duckling. Ya. Telur angsa yang terpisah dari kumpulannya dan ada di kumpulan bebek. Oh ya. Jadi telur angsa yang terpisah dari kumpulan telur angsa namun tercampur dengan telur bebek. Jadi yang mengalami itu adalah induk bebek. Apakah induk bebek menerima terhadap angsa tersebut? Tidak. Jadi itu masalahnya adalah kemudian apakah ada solusi di akhir atau apa? Kisahnya berakhir apa? Bahagia. Karena dia jadi angsa yang cantik ya kan? Kemudian menikahnya kan? Nah, di sini ada the purpose of narrative text. Apa sih tujuan dari naratif teks itu? Ada yang tahu di sini? Untuk ikut membaca. Kemudian nah di sini ada the generic structure of narrative text. Ada 4 kenapa? Cuman yang 4 itu optional. Jadi yang pertama itu ada coba sebutkan orientation, kemudian communication, dan resolution. Kemudian reorientation itu adalah optional. Tidak semua teks naratif itu ada reorientation-nya, ya kan? Untuk orientation, kira-kira ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan orientation? Pengenalan tokoh, ya, pengenalan tokoh. Jadi the ugly duckling, pengenalan tokohnya apa? Bebek. Angsa yang tersesat kah di kumpulan telur bebek. Nah, kemudian ibu bebek ya. Ibu bebek terkejut melihat salah satu anaknya itu berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian di sini ada complication. Complication itu apa? Masalah. Apakah di teks yang sesuai dengan video tadi di situ ada masalah? Ada. Apa masalahnya? angsanya tidak diterima oleh induknya, ya.
Kemudian di sini ada resolution. Apa yang dimaksud dengan resolution? Penyelesaian. Penyelesaian. Nah, penyelesaiannya apa nak? Ke sana tadi? Akhirnya saya sadar sebagai seorang angsa dan bukan angsa cantik tahun ini. Jadi angsanya itu semakin waktu lah berubah, dia menyadari bahwa dia itu adalah angsa dan dia menyadari bahwa dirinya itu indah, cantik. Ya. Kemudian dia bertemu dengan sesama angsa dan hidup bahagia. Nah, kemudian adakah apa yang dimaksud dengan reorientation? Kesimpulan. Jadi apa yang dimaksud dengan kesimpulan narrative text? Isinya apa? Ada yang tahu? Oh, hikmah yang dapat kita ambil. Ya. Kira-kira untuk Derek tadi ada reorientationnya? Ada, Derek? Tapi tidak tersirat lah. Tidak tersirat langsung di video tersebut ataupun di teks. Namun kalau kita simpulkan ya, bahwa segeranya itu bisa berubah, berproses lah asal berusaha ya. Waktu saya menjawab. Nah, ini lanjut. Kemudian kita akan, di sini ada language feature. Nah, di sini ada struktur kebahasaan, language feature, yang mana di sana ada ciri-ciri lah untuk narrative text, yaitu tenses yang digunakan adalah past tense. Kemudian ada di sana adverb of time. Kayak apa contohnya adverb of time? Ada contoh di Android Jacking tadi? Ada? One of time. One of time. Ya. Kemudian di sana ada time conjunction. Seperti apa sih time conjunction itu? Nah, ya, when, then, suddenly, however, dan lain-lain. Kemudian di sana ada menggunakan action verb. Apa yang dimaksud dengan action verb? Apa nak? Action verb. Bukan action verb. Kata kerja yang berulang-ulang. Kata kerja suruhan seperti apa? Misalnya action hal yang dilakukan, misalnya lari, run, kemudian walk. Kemudian ada direct speech, ya tadi apa yang tadi? Ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis naratif teks. Apa saja yang dimaksud naratif teks itu jenisnya? Ada fable. Fable itu apa? Contohnya ada yang tahu? Ya, hewan yang berbicara. Kemudian ada folktale, cerita rakyat. Kemudian fairy tale, dongeng. Myth, mitos, ya, and the legend. Jadi Ibu akan, apakah ada pertanyaan? No. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa atau siswi. Boleh silahkan kalian bentuk kelompoknya. Berarti ada, bebas lah orangnya. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, ada 6 kelompok. Nah, kemudian Ibu beri kalian tugas untuk mencari jenis-jenis contoh naratif teks yang ada di internet. Kemudian kalian analisis struktur kebahasaannya. Silahkan dimulai.
Time is up. Kalian secara berkelompok silakan maju ke depan dengan membacakan kemudian menganalisis strukturnya. Kelompok siapa yang mau duluan? Ya, silakan. Athletics chemistry was declared the winner. Olafne was devastated by Lula's unfair percent of her frightful behavior. In her dismay, she tried to hang herself, but Alina took pity on her and hurled her into a spider. From day one,
Foreigners spent her days spinning webs and creating intricate design. She was a reminder of the dangers of pride and the importance of humility. Jadi orientasinya ada di paragraf pertama. In ancient Greece, there was a young woman named Arachne who was known for her exceptional reading skill. Terus ada complicationnya. She was so proud of her talent that she boasted that she was a better river than the previous Anna. Jadi dia tuh kayak Arachne itu berdusta. Artinya itu membuat bahwa dia tuh lebih berbakat daripada dewa Athena. Jadi Athena sangat marah dan mengklaim untuk melakukan challenge menantang Arachne untuk mengikuti kontes teman Denmark. Lalu Arachne mengikuti kontes tersebut. Kedua wanita itu masing-masing dibuat permadani dan satu bulan selesai permadani dewa Athena dikatakan sebagai pemenang. Jadi Athena sangat terpukul oleh pandangan itu dan merasa malu atas perilaku sombongnya. Arachne sangat terpukul oleh kehilangan itu dan merasa malu atas perilaku sombongnya. Dan alasannya dia mencoba beranikan diri, tetapi Athena memasukkan dia dan mengubahnya menjadi teladan. Resolusinya, karena Arachne diubah menjadi teladan, sejak hari itu Arachne menghabiskan hari-hari membuat jaring dan membuat desain yang unik dan dia dapat akan bahaya kesombongan dan tentunya kerendahan hati. Siapa yang mau lagi? Selanjutnya kelompok tahun. Dan untuk masalah atau komplikasinya ada di paragraf kedua, yaitu mereka berebut makanan dan kemudian berkelahi. Dan untuk penyelesaian atau resolusinya adalah di kalimat di saat mereka lelah berperang, mereka kemudian membagi wilayah Dan kemudian naik ke cabang-cabangnya dan kemudian di luar jangkauan anjing. Ending untuk si rubah, dia pun mati karena dicabik anjing. When his mother grew the end with a big head on the piano. Sang petani pun bisa berjalan di atas jembatan itu dan kemudian bertemu lagi dengan istri dan anak laki-laki yang mencintainya. A hungry crocodile. One day, there was a hungry crocodile waiting a prey near the lake in the jungle. The crocodile hanging under the surface of the lake for a long time, but there was not yet any prey approaching that lake to drink. That crocodile
with 12 and thus it had no prey, and the other animals had it so much. At the afternoon, the crocodile could not stay any longer, so the lake it finally. Setelah penampilan kalian maju berkelompok ke depan, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu akan memberikan KPD yang mana ini akan kalian kerjakan masing-masing. Di sana untuk KPD-nya kalian akan menyusun ulang kalimat paragraf dari naratif teks secara acak menjadi kalimat yang betul dan urut. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kalian susun. Ibu bagi anak-anak. Silahkan kalian kembali dulu ke kelompok ke meja masing-masing. Silahkan ini diisi ya. Ibu akan bagi satu-satu. Kembali ke meja masing-masing. Kita jawab bersama-sama. Silahkan kalian tukar jawaban kalian dengan teman yang terdekat dengan kalian. Kita akan mengoreksi jawabannya secara bersama-sama. Untuk menyusun jawaban yang pertama, yang dilihat di sana, di sini ada indikator untuk penilaian. Apabila benar semua, artinya ada 5 paragraf, itulah ada 5 paragraf. Apabila kelimanya itu benar, maka 100% kalian tulis 100. Apabila yang benar cuma And they will show all that they did correct anything. Silahkan apabila sama dengan teman kalian itu silahkan jawab correct. Yang ketiga, Because you felt very ya, jawabannya lah. Kemudian yang ke berapa lagi selanjutnya? Yang kelima. Kemudian setelah kita pelajari hari ini tentang apa? Naratif teks. Ya. Naratif teks itu bercerita tentang apa? Apa yang dimaksud dalam naratif teks? Ya. Tentang cerita fiksi yang terjadi di masa lampau. Cerita fiksi yang terjadi di masa lampau. Kemudian ada yang ingat di sini apa aja? The structure of narrative text. Struktur kalimatnya apa aja? Dan yang terakhir reorientation. Apakah language picture-nya apa aja? Menggunakan apa? Kemudian ada lagi adverb of time. Kemudian apa lagi? Time conjunction. Dan apa lagi? Action verb. Ya.
terima kasih kalian telah belajar hari ini. Hasilnya memuaskan. Belajar yang rajin di rumah tadi naklah. Materi hari ini silahkan dipelajari lagi juga di rumah. Nanti kita akan bertemu di pertemuan. Jadi Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum pulang mari kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin